Baik, perkenalkan nama saya Inyoman Ares Goyana. Di sini saya akan membuat atau menjelaskan pemodelan lereng dengan menggunakan program Praxis. Untuk soal UASnya, di sini kita mencari berapa besarnya penurunan yang terjadi. Kemudian untuk nomor 2, berapa besar pergeseran, perubahan bentuk tegangan di dalam tanah dengan menggunakan program Praxis. Untuk yang ketiga, menghitung faktor keamanan dan menentukan lokasi bidang misalnya kritis. Baik, langsung saja kita membuat ke program softwarenya. Baik, jika sudah membuka software 3D, langsung saja untuk langkah pertama start a new project. Kemudian jika sudah ada tampilan project properties, kita isikan terlebih dahulu nama projectnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya pergi ke model. Di sini kita mengubah untuk arah X-nya. Untuk panjang pemodelannya bagian bawah. Kemudian selanjutnya untuk mengubah arah Y, yaitu lebar dari pemodelan. Di sini saya akan menggunakan lebarnya 5 meter. Kemudian jika sudah, klik OK. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat material terlebih dahulu. Untuk membuat material, klik di show material, kemudian klik new. Untuk material pertama, yaitu kita membuat material pasir kelanawan dan bercampur batu friksi. Untuk lapisan yang paling bawah. Sini kita ubah soil modelnya. Sini kita bisa mengubah warnanya sesuai dengan keinginan kita. Besarnya yang paling bawah saya menggunakan warna hijau. Dan untuk di bagian unit weight-nya kita ubah nilainya. Dan kita lanjut ke mechanical. Kita ubah juga untuk nilai lambda-nya. Ini untuk bagian shear-nya kita ubah nilai untuk cirrus-nya, PHI dan cirrus dan PHI-nya.
sudah, kita lanjut ke bagian groundwater. Kita ubah untuk classification tipenya menjadi USDA. Nah, jika ada tampilan soil class, kita ubah menjadi silt. Jika sudah berubah, nilai yang pada soil ini berubah juga. Dan jika sudah, kita bisa cek untuk bagian sebelah kanan, yaitu grafiknya. Jika sudah ada grafiknya, kita klik OK. Dan untuk material selanjutnya kita buat lagi. Untuk material yang kedua yaitu pasir kelanawan dan serpihan batu freksi. Dan untuk soil modelnya kita ubah menjadi subsoil. Untuk material yang kedua saya ubah juga warnanya. Untuk unit weight-nya nilainya kita ubah juga. Nah, jika sudah, kita lanjut ke bagian mekanikal. Di sini sama seperti material yang sebelumnya, kita ubah juga nilai-nilai dari lambda dan kapalnya. Nilainya sama, yaitu 0,05 untuk lambda, dan untuk kapalnya 0,01. Jika sudah, kita lanjut ke bagian shear. Untuk nilai shearnya kita ubah dinilai CRF menjadi 1,177. Untuk nilai PHI nya kita ubah juga. Jika sudah, kita lanjut ke groundwater. Untuk classification tipenya kita rubah juga seperti material yang sebelumnya. Untuk material yang kedua kita ubah soil classnya menjadi silt. Jika sudah, terlihat pada grafiknya, lalu klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi material yang ketiga. Untuk material yang ketiga kita beri nama pasir kelaunawan berlempung. Sama seperti material yang sebelumnya, untuk soil model kita pakai subsoil. Untuk warnanya saya menggunakan warna biru. Kemudian untuk nilai unit weight pada bagian Y unsat kita rubah nilainya juga. Jika sudah, pada bagian general kita lanjut ke bagian mekanikal. Untuk bagian mekanikalnya hampir sama. Di bagian lambda dan kapal kita rubah.
untuk nilai share-nya sesuai data pada material yang ketiga. Jika sudah pada bagian mechanical, kita lanjut ke groundwater. Di sini kita ubah juga untuk classification tipenya dari USDA. Nah, di sini untuk material yang ketiga pada soil class kita ganti menggunakan silt loam. Jika sudah, kita bisa lihat atau cek grafiknya. Jika terlihat grafiknya sesuai, maka klik OK. Ini merupakan material yang kita pakai untuk pada pembuatan pemodelan ini. Baik, jika sudah membuat material, kita lanjut untuk membuat pemodelannya. Langkah selanjutnya itu klik create ball file, kemudian cari sudut koordinat 0 ya. Kemudian untuk bottomnya kita kasih nilai min 4 untuk nilai ke bawahnya 4 meter. Untuk materialnya kita tambahkan pasir kelonongan dan bercampur batu besi yang sudah kita buat tadi. Kemudian klik OK. Langkah selanjutnya yaitu membuat lapisan 1, 2, dan 3. Klik struktur ini, kemudian klik surface. Untuk membuat pemodelan ini kita menggunakan pemodelan di AutoCAD dengan cara melihat koordinatnya yang sudah di sini. Saya sudah membuat koordinat dari pemodelannya. Untuk lapisan yang paling bawah yaitu lapisan pertama, lapisan ketiga, koordinatnya tinggal kita copy, kita bawa di copy paste di bagian kolongan. Oke. Kemudian untuk mencari labelnya, kita pilih extrude, kita klik dulu, kita pilih extrude. Untuk lebarnya kita pakai 5. Untuk lapisan keduanya kita pakai surface lagi, pakai koordinat, tinggal copy koordinatnya ke lapisan kedua, kita paste dan klik enter. Sudah, kita extrude lagi ke samping jadi 5 meter. Kemudian untuk lapisan yang pertama, yang paling atas, sama dengan cara yang tadi, kita pakai koordinat,
kita copy, kemudian kita pastekan, lalu kita extrude ke samping. Klik apply. Jadi seperti ini tampilannya. Kemudian di sini untuk lapisan 1 2 3-nya kita masukkan materialnya terlebih dahulu dengan cara klik kanan di bagian lapisan satu, kemudian klik cari soil, kemudian set material, lalu pilih material yang untuk lapisan ketiga, yaitu pasir kelarawan dan bercampur batu beksi. Lapisan yang kedua caranya sama memasukkannya. Untuk lapisan kedua kita pakai pasir kelarawan dan serpihan batu beksi. Untuk lapisan yang pertama kita pakai pasir kelarawan bertempung. Seperti ini tampilan untuk tampilan yang sudah dimasukkan material. Baik, di sini saya akan membuat untuk bagian bawahnya yaitu PVD. Langkah pertama kita langsung ke Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat PVD. Di sini langsung saja kita klik Create Hydraulic Condition, kemudian Create Line Drain. Di sini karena kita menggunakan koordinat, biar lebih gampang, kita lihat koordinatnya. Kita copy, kemudian kita masukkan. Jika sudah terlihat, kita klik Create Array, kemudian untuk jumlahnya kita kasih 4, dan untuk arah X nya kita kasih 2. Klik OK. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke mesh. Tinggal klik mesh, kemudian langkah selanjutnya klik Ctrl plus A. Kemudian di sini ada consensus factor, di sini kita ubah menjadi 0,3. Setelah itu kita generate mesh. Di sini untuk settingan mesh optionnya kita menggunakan medium. Klik OK. Setelah itu kita klik view mesh. Kita tunggu dahulu dan klik continue. Baik, setelah dilakukannya masuknya ke mesh,
Di sini langsung kita mengecek initial base. Pertama kita cari stack construction, kemudian klik initial base. Untuk calculation tipenya itu menggunakan KU Canol procedure, dan untuk pressure calculationnya menggunakan Pratic. Jika sudah, klik OK. Kemudian langkah selanjutnya merubah module condition, kemudian cari boundary xmin diganti menjadi open, menjadi close, maaf. Kemudian untuk xmax nya menjadi open, yang ymin nya menjadi close, kemudian ymax nya menjadi close, ymin nya zmin nya menggunakan open. Setelah itu kita tambah passesnya. Untuk base pertama kita rubah dulu ya. Untuk ID nya kita pakai base 1, dan untuk plastiknya menggunakan calculation tipenya menggunakan consolidation. Kemudian time intervalnya menggunakan 3 hari. Jika sudah, untuk phase pertama klik OK. Kemudian klik garis yang lapisan ketiga, lalu klik kanan, kemudian klik activate. Kemudian kita tambahkan lagi, klik 2 kali. Untuk phase kedua kita ganti menjadi consolidation. Untuk calculation tipenya kita ganti pakai safety. Mohon maaf, kita pakai consolidation. Kemudian untuk time intervalnya kita pakai 30 hari. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi, klik lagi phase 3 nya, kita rubah menjadi phase 2. Kemudian untuk calculation tipenya kita pakai consolidation. Time intervalnya kita ganti 2 hari. Kemudian kita klik lagi garisnya, klik kanan, kemudian activate. Kemudian kita add paste lagi, kemudian kita klik 2 kali paste nya, paste keempat kita ganti pakai consolidation. Habis itu kita ganti calculation tipenya dengan consolidation, dan kita ganti time intervalnya menjadi 30 hari. Kemudian kita add paste lagi, lalu klik paste 5 nya kita ganti jadi paste 3. Kita ganti calculation tipenya menggunakan consolidation. Kemudian time intervalnya pakai 1 hari. Jika sudah, klik OK. Kemudian kita klik lagi garisnya, klik kanan, activate, kemudian add paste lagi, kemudian klik paste secara sebelumnya. Habis itu kita ganti calculation tipenya, kemudian untuk stack construction-nya kita pakai minimum, dan jika sudah klik OK.
Setelah itu langkah selanjutnya kita ke select point for curve. Kita klik continue. Oke, untuk langkah selanjutnya kita eh, ganti untuk arah X-nya ya, menggunakan sesuai panjang eh, panjang panjang di pemodelan kita, yaitu panjang dari ini sampai perkiraannya, yaitu panjangnya 8,7518. Setelah itu klik start terus. Kemudian klik node 5 nya, kemudian kita ganti menjadi 0,7. Kemudian untuk Z nya kita ganti menjadi min 3, kemudian klik search close. Kemudian kita klik search nya, lalu kita klik ambil sebelah kiri atas. Kemudian klik calculate. Kita tunggu untuk kalkulasi. Jadi setelah dilakukannya run calculate, kita bisa mengecek bagaimana grafiknya dengan mengklik view calculation, kemudian klik continue. Jadi seperti ini gambaran atau hasil dari setelah kita calculate. Setelah itu kita akan melihat nilai dari hasil deformasi. Klik deformation, kemudian incremental displacement, kemudian klik ini. Bisa dilihat seperti ini. Kemudian saya cek untuk klik arrow, tampilan untuk pergeserannya. Kemudian kita mengecek pore pressure-nya dengan klik stretch. Di pore pressure klik p-axis. Seperti ini tampilannya. Kemudian klik center pre-sample direction. Hasil dari penurunan pemodelan yang saya buat. Kemudian untuk mengecek vertical cross sectionnya, kita klik di sebelah ini. Untuk yang di atas X nya ini kita ganti menjadi 0. Untuk Y nya kita ganti 1. Untuk yang X nya ini diganti 60, dan di bawahnya juga diganti 1. Klik OK. Untuk melihat konturnya kita bisa cek di sini. Untuk membuat grafiknya kita klik curve,
manager, kemudian kita klik new, kemudian untuk yang sebelah kiri kita ganti pakai time, yang y aksesnya kita ganti projectnya jadi slash point, kemudian untuk ini kita cari yang p access. Jangan lupa dicentang invert sign-nya, kemudian klik OK. Kemudian kita setting grafiknya, bisa di klik setting, ke menu slash point, kita cari faces, dihilangkan centangnya dan klik OK. Kemudian kita ganti namanya P1 sampai 6. Kemudian klik OK. Kita langsung kita klik view, kemudian centang legend in chart. Kemudian seperti inilah grafik dari pemodelan yang saya buat. Jadi sekian dari video yang saya jelaskan atau saya buat. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.